Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon angkat tangan Bapak Ibu jika bisa mendengar suara saya. Alhamdulillah jelas ya. Bu Rahma Irin tolong di mute. Ini tabrakan suara kita. Rahma Iriente. Baik, saya mute kalau Ibu tidak mute. Alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita diberikan kesempatan, kesehatan beserta nikmat-nikmat yang lain. Mudah-mudahan kita akan terus diberikan rezeki yang berkah dan berkelanjutan. Amin. Bapak Ibu sekalian, salam dari Bapak Kepala Dinas. Tadi malam kami koordinasi dengan beliau melalui WhatsApp untuk izin melaksanakan kegiatan ini, juga dari Bapak Kepala Bidang Pak Inzen, agar apa yang kita lakukan ini segera ditindaklanjuti dan pada akhirnya nanti jika memang saatnya pencairan sudah tiba, tidak kita tunggu-tungguan atau keterlambatan data. Itu yang diharapkan. SK Gubernur tentang biaya kreatif inovatif ini sebenarnya sudah lama selesai, bahkan tanggalnya adalah per tanggal 3 Januari 2022. Namun kami baru terima dari Biro Hukum kemarin siang. Fisiknya kami baru terima, sehingga meskipun kami sudah tahu SK itu dari awal Januari, karena SK itu masih berproses pengecekan di Inspektorat, pengecekan di BPKAD terkait ketersediaan dana, beserta penelaahan untuk memastikan bahwa semuanya sudah siap, sehingga baru selesai secara fisiknya dan soft copy-nya kemarin dan langsung kami share. Jadi kami tidak menunggu lama, ketika kami sudah terima SK-nya dan itu sudah sah, maka kami langsung share di grup Telegram dan grup WA Info BTK. Setelah menerima SK, tentu tahapan berikutnya adalah Kepala Dinas membuat surat edaran, dan ini juga sudah kami tindak lanjuti. Sebenarnya surat edaran per tanggal 6 Januari 2022 yang nanti akan dibacakan oleh Bu Erika. Di dalam surat edaran ini terkait dengan mekanisme, juga terkait dengan pendataan-pendataan, deadline, dan sebagainya. Selain itu nanti juga ada yang namanya alur proses yang sudah kami buatkan dalam bentuk gambar, nanti akan dibacakan oleh Saudari Ani. Mungkin tidak berlama-lama, kita langsung saja payung hukum kita, yaitu SK Gubernur. Bapak Ibu bisa cari di dalam grup Telegram, sudah kami pin message, namanya adalah SK Gubernur Kreatif dan Inovatif. Nah, tentunya setelah kami share, mudah-mudahan Bapak Ibu sudah membacanya. Dan di sini saya bacakan sekilas saja terkait dengan SK Gubernurnya. Saya coba share screen Bapak Ibu supaya kita sama-sama, meskipun Bapak Ibu sudah menerima, siapa tahu belum sempat dibaca secara menyeluruh. Oke, kita coba share screen. Ini adalah SK Gubernurnya. Baik, kelihatan ya, ini SK Gubernurnya. Kita lihat, nomor SK-nya adalah nomor 10 KPTS Disdik 2022 tentang biaya pembelajaran kreatif dan inovatif. Kalau Bapak Ibu perhatikan dari draft sebelumnya, ada satu kata yang hilang di sini, yaitu kata penunjang. Di akhir 2021, beberapa kali rapat kami merumuskan namanya yaitu penunjang pembelajaran kreatif inovatif, karena kami berpikir menurut penafsiran kami yang namanya penunjang pembelajaran itu adalah apa saja kegiatan yang menyebabkan pembelajaran kreatif dan inovatif itu terjadi. Jadi bukan hanya pada pokok pembelajarannya saja, tapi ternyata kata-kata penunjang itu memiliki multitafsir. Ada penafsiran yang berbeda, yaitu terkait dengan regulasi lain Permendagri tentang pengelolaan keuangan daerah yang tidak membolehkan guru atau pendidik dan tenaga kependidikan non-ASN untuk diberikan tunjangan. Nah, penunjang itu dianggap tunjangan. Padahal teman-teman kami, penafsiran kami, penunjang itu ya juga berupa honor. Nah, oke, agar tidak multitafsir dan tidak membingungkan pemerintah, akhirnya berdasarkan saran dari Biro Hukum dan
Setelah dikoordinasikan mungkin ke inspektorat dan lain, maka kata-kata penunjang itu kita hapuskan. Judulnya seperti ini: Biaya pembelajaran kreatif dan inovatif bagi PTK non ASN di SMA Negeri, SMK Negeri, dan SLB Negeri Provinsi Sumatera Selatan. Untuk sekolah swasta, mohon maaf, belum ada di dalam SK ini. Sekolah swasta tetap dibantu, jadi Bapak Gubernur tidak membeda-bedakan antara sekolah negeri dan swasta, namun payung hukumnya berbeda. Payung hukum untuk sekolah swasta kita sedang perjuangkan melalui peraturan gubernur tentang pendanaan sekolah berkeadilan. Itu pengganti PSG. Nanti kita ramu sebagaimana supaya sekolah-sekolah swasta dapat lebih meningkatkan mutu dan kualitasnya. Tentunya mudah-mudahan kalau sekolah swasta itu menjadi favorit, harusnya bisa mandiri. Namun untuk yang belum bisa mandiri, tentu juga warga Sumsel yang sekolah di situ, baik peserta didiknya maupun gurunya, merupakan tanggung jawab bersama pemerintah antara provinsi dan kabupaten kota. Tentu pemerintah pusat juga terlibat di sini. Kita fokusnya di SK ini dulu, jadi mohon maaf yang swasta untuk sementara belum diakomodir di SK ini, namun kita banyak payung hukum yang lain yang bisa kita perjuangkan. Salah satunya yaitu tentu pendanaan sekolah berkeadilan. Untuk bagian menimbang, saya lewatkan saja, mengingat menimbang ini peraturan-peraturan yang telah kita telaah. Yang paling menarik yaitu peraturan tentang guru yang Bapak Ibu harus baca di poin 8 ini, yaitu peraturan nomor 17, nomor 7, PP nomor 74/2008 tentang guru yang diubah PP 19/2017. Saya sangat ingat kami sering berdebat dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendidikan terkait dengan poin 7 ini, yaitu ketika terjadi kekosongan guru, maksudnya guru ASN tidak ada di pasal 59 kalau tidak salah ayat 3, maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menyediakan guru pengganti. Nah, yang definisi guru pengganti ini tidak disebutkan apakah itu ASN atau non ASN, dan kami meminta surat penguatan dari Ditjen GTK, alhamdulillah dikirim oleh sekretariat Ditjen GTK bahwa memang dipersilakan jika memang dibutuhkan guru pengganti itu boleh ada dan memang sesuai dengan PP. Meskipun kalau kita lihat Kemenpan, saya tadi pagi baca koran, 2023 itu tenaga honorer harus hilang karena pemerintah sudah menggantinya melalui P3K. Tentu ini merupakan tahapan, tidak serta-merta seperti membalik telapak tangan. Mudah-mudahan banyak dari penerima biaya nanti yang lulus P3K atau pemerintah menyiapkan alternatif solusi lain. Nah, Bapak Ibu, kita fokus kepada memutuskan. Di sini setiap PDK kami pecah menjadi 4 bagian. Kalau biaya daring tahun lalu itu menjadi 3 bagian, sekarang menjadi 4 bagian, yaitu untuk guru atau pendidik di SMA negeri dan SMK negeri, itu ekivalennya 225.000 per bulan, atau dibayarnya per 3 bulan sebesar 675.000 per 3 bulan. Kalau tahun lalu itu Bapak Ibu guru mendapatkan 400.000 per bulan, dari bulan Juli sampai dengan Desember, setengah tahun dapatnya. Sehingga kalau disetahunkan, maka Bapak Ibu dapatnya 200.000 per bulan di tahun 2021. Maka ini ada kenaikan 25.000. Mohon dimaklumi kesanggupan pemerintah, sementara naiknya hanya 25.000, mudah-mudahan tahun depan naik lagi dan mudah-mudahan tetap ada. Kemudian yang SLB ini dari 200.000 naiknya menjadi 500.000 per bulan. Karena di beberapa kali rapat pembahasan, memang SLB ini dari segi resiko pekerjaan, dari segi tanggung jawab, dan dari segi kesulitan, bukan berarti yang lain tidak sulit, mohon maaf. Ada yang cerita guru SLB itu sampai digigit luka, ada yang cerita sampai dia harus pukul dan segala macam. Ya karena kita tidak bisa menyalahkan, namanya anak-anak luar biasa. Dan itu butuh penanganan secara khusus. Dan mereka pun menerima honor yang masih jauh dari UMP, standar hidup layak, sehingga pengorbanan mereka guru SLB kita hargai lebih dibandingkan guru SMA dan SMK. Mudah-mudahan ke depannya
guru SMA dan SMK juga akan bertambah signifikan sama seperti guru SLB. Kemudian teknik ini tadinya ada perdebatan apakah akan dimasukkan atau tidak. Namun karena teknik juga mengelola laporan dan bisa juga membuat inovasi, maka dibayarkan sesuai dengan tahun lalu juga naik 25.000. Kenapa berbeda antara teknik dengan guru? Karena kita melihat tugas tupoksi seorang guru itu tatap mukanya 12 jam. Beban kerja yang kami analisa itu cukup berat, sedangkan teknik bisa lebih dari satu orang dan bisa di manage pekerjaan itu dengan tersistematis sehingga lebih ringan. Namun ada juga kondisi di satu tempat atau sekolah bahwa teknik itu kerjanya kadang-kadang lebih berat dari guru apabila SDM-nya memang terbatas, apalagi yang memahami. Dan mohon dimaklumi apabila hasil analisa dan kebijakan ini tidak sepenuhnya sesuai kondisi di lapangan, karena kami mungkin tidak sanggup mengakomodir 460 lebih kebutuhan yang berbeda-beda. Ya pasti akan ada pro dan kontra. Mohon dimaklumi, niat baik Bapak Gubernur adalah untuk membantu secara bertahap sambil meningkatkan mutu. Nanti kita bisa perbaiki skemanya di tahun-tahun berikutnya atau di periode berikutnya. Operator sekolah naik 25.000 juga dibandingkan tahun lalu. Dan kenapa operator sekolah lebih banyak dari tadi? Karena memang data-data baik itu Dapodik maupun data-data Google Form, data-data dari Dinas, data segala apapun sering diminta tanpa mengenal waktu, kadang diminta sore hari, besok harus dikumpul, kadang harus begadang, dan banyak mengolah data-data Bapak Ibu guru baik yang ASN maupun non ASN. Dan kita fokusnya di non ASN, tentunya info GTK juga dari Bapak Ibu guru merupakan dikelola oleh operator, meskipun yang bertanggung jawab adalah kepala sekolah. Jadi data Dapodik itu yang bertanggung jawab adalah kepala sekolah, bukan operator. Apabila ada data Dapodik yang salah, maka yang disalahkan adalah kepala sekolahnya. Kenapa tidak mengingatkan operator, kenapa tidak mendapatkan review, kenapa tidak mengecek, menyuruh guru-gurunya ngecek info GTK dan segala sesuatunya. Sehingga info GTK itu harus valid. Ini sesuai dengan Permendikbud tentang Dapodik. Itu yang poin pertama dari SK Gubernur. Poin kedua, kriteria ini mirip dengan biaya daring. Terdaftar di Dapodik, yaitu per 31 Desember, harus di Dapodik negeri. Jadi kalau Bapak Ibu ada di swasta, mohon maaf belum. Jadi ini yang induknya adalah di sekolah negeri, SMA, SMK, SLB, jenjangnya negeri. Yang kedua, SK-nya cukup minimal dari kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah. Sambil terus kita perjuangkan SK Kadis, kami akan menghadap Pak Kadis lagi untuk mengeprintkan contoh-contoh SK Kadis dari daerah lain. Mudah-mudahan bisa menjadi rujukan untuk kita membuat SK Kadis, proses dan UPTK yang lain. Poin ketiga, tidak mendapatkan TPG. TPG ini karena ada guru honor yang dapat TPG. Entah itu PPG-nya pada saat di swasta atau dari syarat-syarat. Kalau di daerah lain itu kalau honor di negeri ada SK booknya, dia bisa dapat PPG, dapat tunjangan sertifikasi 1,5 juta dan kedepannya inflasi. Kita mudah-mudahan akan ke arah situ juga. Mohon doa Bapak Ibu supaya kami tetap fokus untuk memikirkan mekanisme dan mengikuti daerah-daerah lain yang lebih maju. Baik dari pusat maupun dari daerah tidak boleh ada tunjangan profesi guru. Jadi tidak boleh double counting lah bahasanya. Meskipun ini bukan tunjangan, cuman kita fokusnya adalah untuk memperkecil gap kesenjangan antara guru ASN non ASN dan antara guru non ASN yang sudah mendapatkan beberapa tunjangan. Kemudian poin keempat, bagi guru minimal 12 jam di sekolah negerinya atau di induknya Dapodiknya. Jadi kalau dia nambah di sekolah swasta tidak dihitung, nambah di jenjang yang berbeda, SMP, SD juga tidak dihitung. Karena kita ingin kontribusi terhadap Satmikal, Satuan Administrasi Pangkal atau induk di Dapodik itu betul-betul full. Nah, nanti akan ada semacam konflik nih, mohon maaf, konflik perebutan jam dengan guru P3K yang baru masuk mungkin, atau dengan guru servi yang sudah dikunci 24 jam meskipun ada tugas tambahan, dan guru
PPJP yang gaji 1,8 minimal 16 jam. Silakan kebijaksanaan kepala sekolah untuk mengaturnya, dan tentunya kalau tidak bisa melalui biaya kreatif ini, kita sebagai kepala sekolah mohon untuk mencari alternatif pendanaan lain untuk memperkecil kesenjangan yang ada di sekolah, baik dari CSR, mungkin sumbangan yang dengan memilih peserta didik menengah ke atas dan seterusnya. Mudah-mudahan sudah kita lihat beberapa contoh kepala sekolah, baik itu di daerah. Kemarin kami ke Prabu Muli sampai ratusan juta bisa dapat tunjangan, bantuan sumbangan. Cerita Bu Eva itu pertama dapat 500 juta, kemudian nambah 200 juta, dan itu semuanya akuntabel, transparan, dan masyarakat percaya. Lanjut, guru BK atau TIK maka diequivalenkan. Di sini berarti tidak dihitung jam, tapi sudah dianggap 24 jam sesuai dengan peraturan menteri. Kalau guru BK itu minimal 150 anak atau minimal 3 kelas kalau nggak salah. Guru SLB pun seperti itu, nanti sudah wali kelas dianggap 24 jam. Kemudian pembelajaran kreatif, nah ini yang baru nih, harus melakukan pembelajaran kreatif minimal 1 kali. Apa itu pembelajaran kreatif? Sudah kita jelaskan pada rapat sebelumnya tanggal 7 Januari, yaitu pembelajaran yang bisa dilakukan dengan cara yang lebih menarik, fleksibel, dengan memanfaatkan alat peraga, IT, teknologi, atau dengan mekanisme mungkin outdoor atau di tempat lain, atau dengan memacu inisiatif dan kreatif siswa untuk berpikir hoax, untuk berpikir lebih inovatif dan kreatif. Nah, itu silahkan dipelajari surat edaran kepala dinas tentang mekanisme pembelajaran kreatif dan Permenpan. Di situ juga ada PIKI, publikasi ilmiah dan karya inovatif, bagian dari pembelajaran kreatif. Dan ini ada inovasi minimal 1 kali dalam 10 tahun. Nah, seperti apa inovasinya nanti akan dijelaskan oleh Bu Erika, dibacakan surat edaran format-format laporannya. Nah, inovasi ini kami mengacu ke Balitbangda karena kita sudah 2 tahun mengikuti Inovatif Government Award, maka ada proposal inovasi, ada indikator inovasi kami masukkan di situ, dan tujuannya adalah untuk mendukung Inovatif Government Award dan merealisasikan launching Bapak Gubernur di tahun 2020, yaitu One Teacher One Innovation. Nah, nanti ke depannya mungkin yang guru ASN juga akan kita bikin skemanya seperti ini. Kita buktikan dulu di guru honorer dengan gaji minimal, tapi hasil maksimal. Kemudian yang terakhir, bagi tenaga administrasi dan operator, maka dia minta surat tugas atau sesuai dengan formasi yang dibutuhkan. Jadi ada batas kewajaran untuk tas maupun administrasi. Kalau operator hanya 1 ya, operator hanya terdaftar di Japodik. Oke, ini poin ketiga. Mekanisme. Kita pendataan per 6 bulan, ini kami akan mendata selama 1 minggu terakhir ini. Artinya data-data yang kami minta itu, karena kriterianya mirip dengan biaya daring, tentunya Bapak Ibu Kepala Sekolah hanya menguatkan PTK non-ASN-nya mau nggak berinovasi, mau nggak melakukan pembelajaran kreatif. Kalau bersedia, silakan diajukan. Kalau tidak bersedia, jangan diusulkan. Karena kita akan meminta laporan bulanan terkait pembelajaran kreatif dan meminta laporan tahunan minimal 1 tahun sekali untuk inovasi yang dihasilkan. Nah, setelah diverifikasi, maka kami membuat SK. Jadi SK ini langsung berlaku 6 bulan, tidak seperti biaya dari kemarin. Karena setiap ada perubahan kita memperbarui SK. Ini langsung per 6 bulan. Kemudian PTK-nya akan dibayarkan transfer ke rekening. Jadi mohon dipastikan rekeningnya tidak mati. Rekeningnya masih ada saldo, meskipun beberapa puluh ribu. Dan kami juga sambil mencari pola, entah dalam bentuk MOU atau kebijakan Bapak Gubernur, mudah-mudahan untuk rekening-rekening khusus yang tanpa biaya admin atau tanpa ini, kami bisa mendapatkan jalan keluarnya. Untuk sementara ini belum, jadi kedepannya kami ingin seperti BSU. BSU itu tidak boleh ada biaya admin kalau tidak salah, bantuan subsidi upah yang dulu ya. Nah, ini poin D-nya, apabila periode berjalan, maka ada yang meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak sesuai kriteria, maka selama periode pembayaran masih merupakan hak yang bersangkutan. Misalnya di Januari Maret nih,
ada guru yang sudah keterima P3K tapi belum mendapatkan SK, sehingga statusnya secara inkrah atau secara legal, secara hukum dia belum P3K karena belum memegang SK. Ya, mungkin SK-nya dibagikan di Februari atau di Maret. Bagaimana statusnya? Berarti dia kan non ASN, silahkan diusulkan. Nanti ketika Februari dia mendapatkan SK, berarti sudah tidak sesuai kriteria. Maka kalau sudah tidak sesuai kriteria, Januari sampai Maretnya yang sudah kita usulkan untuk dibayarkan itu tetap akan dibayarkan 3 bulan. Nah itu proses yang kami bangun bersama Biro Hukum. Memang sempat multitafsir juga di poin D. Mudah-mudahan nanti pemeriksa baik auditor, BPK maupun aparat penegak hukum akan memiliki persepsi yang sama. Itu yang diharapkan. Kemudian yang kelima, wajib menandatangani perjanjian kinerja dan laporan bulanan. Oke. Dengan kepala satuan pendidikan. Nah, ini sudah kita buatkan formatnya. Ini kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah dapat membatalkan usulan apabila tidak melaksanakan perjanjian kinerja dan laporan bulanan. Jadi nanti ada poin evaluasi dari kepala sekolah. Kalau tidak berkinerja atau tidak mau berkegiatan, maka tidak boleh diusulkan. Karena ini sifatnya adalah honor, bukan tunjangan, bukan insentif. Meskipun banyak yang di luar mengemasnya dalam bentuk insentif guru, dalam bentuk biaya kreatif, silakan. Namun secara hukum, secara payung hukum di sini yang diatur adalah ini bentuk kegiatan yang Bapak Ibu berkegiatan dibayar. Jadi take and give-nya balance. Kemudian yang keempat, segala biaya melalui APBD. Oke, mudah-mudahan sudah masuk. Kita naik 5 miliar. 2020 kita anggarkan 20 miliar, 2020 dianggarkan 20 miliar untuk dipakai di 2021. Kemudian 2021 dianggarkan 25 miliar dan kita pakai di 2022. Tadinya kami minta 40 miliar biar didobelkan. Namun karena pandemi COVID ini belum pergi, jadi masih ada kemungkinan refocusing dan harus menyiapkan dana-dana khusus untuk kasus Omikron atau yang lain. Mudah-mudahan tidak terparah corona sebelumnya, namun tetap harus ada antisipasi. Itu salah satunya yang kami terima, kenapa kok masih belum bisa 2 kali lipat. Namun harapan Pak Gubernur di hari guru kemarin 2021, apapun bentuknya, itu tunjangan, insentif ataupun honor yang diberikan kepada PTK ASN ini masih sangat kecil. Dan Pak Gubernur masih belum berpuas diri terhadap nominal ini. Mudah-mudahan kita sama-sama doakan beliau sehat, beliau tetap bersemangat untuk mensejahterakan guru, dan pada saatnya nanti akan memberikan keputusan terbaik untuk meningkatkan biaya-biaya ini menjadi lebih sesuai dengan harapan kita semua. Nah ini SK Gubernurnya sudah diteken dan sudah berlaku per 3 Januari 2022. Mungkin itu yang terkait dengan SK Gubernur yang bisa kami sampaikan. Saya stop sharing. Lanjut oleh Ani, silakan bisa tentang alur biaya daring. Nanti terakhir kita akan bacakan. Bukan biaya daring ya, biaya daring. Tentang biaya kreatif ya. Pak, putus suara Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran nggak Bapak Ibu? Ya, kedengaran yuk, tapi gilirannya Ali baca alur dulu yuk. Pak, suara Bapak putus-putus Pak. Oh iya, ini sekarang gilirannya Ali membacakan alur proses. Putus-putus Pak suaranya Pak, kayaknya sinyal di kantor Pak. Oke. Halo, bisa dengar suaranya? Masih putus-putus Pak. Dari tadi putus-putus ya?
Oke, kalau gitu kita bacakan surat usul biaya kreatif. Silakan Bu Erika tolong dibacakan, saya share screen. Nanti yang terakhir kalau gitu. Silakan yuk dibacakan yuk. Maaf Pak, suara Bapak putus-putus nggak kedengeran. Telepon aja ya. Yes, saya dulu aja ya Pak ya. Iya. Suara Pak Anang di sini terdengar jelas kok. Oh jelas. Suara saya terdengar ya Bapak Ibu ya. Suara Bu Erika jelas. Oh ya. Pak Anang jelas, Pak Erika jelas. Putus tadi. Bu Erika silakan dibacakan ini surat edarannya. Telepon Bu Erika tidak sempat. Bu Erika silakan dibacakan surat edarannya. Nah, saya akan share screen dulu. Ini sudah di saya share screen-nya. Jangan share screen lagi. Oke Pak. Jangan share screen lagi ya. Lanjut ya Pak ya. Lalu di cancel dulu yuk share screen-nya yuk. Telepon Bu Erika juga. Biar aku ngomong telepon. Kaki malu, kalau kaki malu Matiin speakernya. Yuk, jangan pakai share screen yang di air. Oh. Baru dikit Kak, aku WhatsApp. Ibu Lena Suryani, mute kan Bu mic-nya. Yuk dibacakan yang share screen dari aku. Iya Pak. Lanjut Pak Anang. Silakan dibaca, Bu Erika. Bisa baca? Oh, sih, tidak ada masalah ya. Jadi saya nggak tampil Pak, share screen-nya Pak. Buka yang di Informatika Console. Tampil enggak? Bapak Ibu tampil enggak di tempat Bapak Ibu share screen-nya? Siap tampil Pak. Tampil ya, baik. Bapak Ibu tampil nggak Pak? Pak, Tampil Bu Angkat Erika. tangan Pak, kalau tampil share screen-nya. Kami tampil. tampil di Erika, yang lainnya. Baik, kalau Bu Erika tidak bisa bacakan karena tampil biar Ani yang bacakan. Ayo dibacakan. Mohon maaf Pak Anang memang ada sedikit naik di sini. Iya, ya. Surat tentang pendataan calon penerima biaya pembelajaran kreatif dan inovatif PDKN ASN, SMK Negeri, SMK Negeri, dan SMK Negeri Provinsi Sumatera Selatan. Oke. Buka di sini ya. Poin pertama, menindaklanjuti keputusan Gubernur Nomor 10 KPTS Distrik 2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang pemberian biaya pembelajaran kreatif dan inovatif bagi pendidik dan tenaga kependidikan dan aparatur sipil negara, sekolah menengah atas negeri, sekolah menengah kejuruan negeri, dan sekolah luar biasa negeri Provinsi Sumatera Selatan. Maka kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.
Poin pertama, mekanisme pendataan dan verifikasi usul data biaya pembelajaran PT Kanon ASN dilakukan secara online per 6 bulan atau per 1 periode, yaitu di bulan Januari 2022 untuk pembayaran bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2022 dan pada bulan Juli 2022 untuk pembayaran bulan Juli sampai dengan Desember 2022. Poin kedua, setelah laporan kegiatan dari PT Kanon ASN menerima biaya pembelajaran kreatif dan inovatif lengkap, maka pembayaran akan transfer ke rekening masing-masing PTK per triwulan, yaitu pada bulan April 2022, Januari sampai dengan Maret 2022. Selanjutnya pada bulan Juli 2022 untuk periode April dan Juni 2022. Selanjutnya pada bulan Oktober 2022 untuk periode Juli sampai dengan September 2022 dan pada bulan Desember 2022 untuk periode Oktober sampai dengan Desember 2022. Selanjutnya kriteria PT Kanon ASN calon penerima biaya sebagaimana dimaksudkan pada poin ke-1 meliputi terdaftar di Dapodik pada Satuan Administrasi Pangkal Jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah Luar Biasa Negeri per 31 Desember 2021. Ini berdasarkan dengan surat keputusan gubernur yang ada. Selanjutnya B, memiliki surat keputusan penunjukan sebagai pendidik dan tenaga pendidikan dari Kepala Satuan Pendidikan. C, tidak mendapat tunjangan profesi guru bukan ASN dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan belanja daerah. D, pendidik atau guru minimal mengajar 12 jam per minggu pada satuan administrasi pangkal sesuai data pokok pendidikan. E, bagi pendidik atau guru bimbingan konseling atau teknologi informasi dan komunikasi dan guru di sekolah luar biasa negeri, jumlah jam mengajarnya dapat diekuivalenkan. F, pendidik atau guru melaksanakan pembelajaran kreatif dan inovatif minimal 1 kali dalam setiap bulan dan menghasilkan inovasi minimal 1 kali dalam 1 tahun. G, bagi tenaga kependidikan, administrasi, dan operator sekolah sesuai dengan informasi yang dibutuhkan untuk mengelola pelaporan pembelajaran kreatif dan inovatif, dibuktikan dengan surat penugasan dari Kepala Satuan Pendidikan. Selanjutnya, setiap calon penerima yang sudah ditetapkan menjadi penerima biaya penunjang agar melengkapi dokumentasi persyaratan dan membuat laporan kegiatan terdiri dari ini ada data yang dilakukan per periode, berarti tiap 6 bulan sekali. Yang pertama yaitu surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak yang ditandatangani oleh kepala sekolah di atas materai dan daftar usul penerima biaya pembelajaran kreatif dan inovatif. Yang kedua, janjian kinerja dengan kepala satuan pendidikan. Yang ketiga, surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang per PTK ditandatangani di atas materai. Keempat, info GTK PTK dan ASN pada Satuan Administrasi Pangkal Jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah Luar Biasa Negeri sesuai sekolah yang mengusulkan. Kelima, surat tugas tenaga kependidikan untuk administrasi dan operator sekolah untuk mengelola pelaporan pembelajaran kreatif dan inovatif. Poin B, ini laporan bulanan per pembelajaran kreatif per PT Kanon ASN. Ini dilakukan setiap 1 bulan sekali. Yang C, laporan inovasi dibuat minimal 1 kali dalam 1 tahun. Ini dibuat hanya 1 kali dalam setahun. Minimal, kalau mau buat boleh. Selanjutnya, dokumentasi persyaratan dan laporan kegiatan pada poin keempat di atas agar disampaikan secara online dalam format PDF pada Google Drive masing-masing PT Kanon ASN dan operator sekolah agar membuat Google Form untuk mendata share link setiap PT Kanon ASN. Jadi
Di sini operator sekolah membuat Google Form seperti B dari kemarin. Nanti PTK non ASN-nya mengisi Google Form tersebut berupa link-link dari Google Drive laporan PDF PTK non ASN. Dan nanti Google Drive yang dibuat oleh operator sekolah berupa jawabannya, poin jawabannya, bukan link formnya, tapi link berupa Excel-nya dikirim ke dinas. Selanjutnya poin ke-6, setiap bulan operator sekolah agar mengirimkan laporan bulanan pelaksanaan kegiatan pembelajaran kreatif dan inovatif secara online paling lambat pada tanggal 10 tiap bulan berikutnya. Di bulan berikutnya, misalnya untuk laporan bulan Juli, berarti deadline pengumpulannya ke dinas itu tanggal 10 bulan Februari. Selanjutnya, poin ke-7, operator FKKS agar merekam file Excel daftar usul per sekolah di wilayah masing-masing sesuai jenjangnya untuk disampaikan secara online paling lambat pada tanggal 31 Januari 2022 nanti. Poin 8, link untuk format Excel dan pengiriman data serta pengecekan hasil verifikasi dapat dilihat secara online pada portal Bidang PTK di sid/bidang-ptk atau gg.gg/bidang-ptk atau di ptkasumsel.wordpress.com. Selain itu bisa juga melihat grup Telegram di t.me/info-ptk-sumsel. Poin ke-9, kepala sekolah agar selalu memantau hasil verifikasi yang dilakukan secara online oleh tim Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Bu Erika, ini nomornya di sini, atau saya, ini nomor HP-nya juga ada di sini. Selanjutnya di sini ada lampiran berupa format perjanjian kinerja. Ini ada perjanjian kinerjanya dibuat per PTK.
Oke, lanjut. Ini selanjutnya laporannya itu ditandatangani oleh kepala sekolah dan ditandatangani oleh PTK yang bersangkutan. Ini merupakan kalian ini bisnya agak uji materi dan anggaran. Ini pasti. Ini dibuat untuk laporan biaya yang diterima. Ini contoh format untuk tanda terima yang diterima. Ini sekolah. Terus di sini nomor satu tadi dua orang bukan 19 tapi 20. Minggu bulan ini Kepala sekolah dan sampai April, dikeluarnya April. selanjutnya ini adalah alur dari yang berada. Macet nama. Jadi kalau saya screen kayaknya udah apa? Screen mau saya screen. Saya dibesarkan dikit ini. Oke. Bapak Ibu, ini adalah kelihatan ini gambarnya. Kalau kelihatan katakan Bapak Ibu. Kelihatan nih. Lanjut. Oke. Nah, ini adalah alur proses dari pengajuan biaya pembelajaran kreatif dan inovatif. Pertama, ini Dinas Pendidikan membuat surat edaran berdasarkan keputusan gubernur. Ini surat edaran yang sudah di share. Terus selanjutnya setelah surat edaran itu di share, kepala sekolah masukkan PTK menerima biaya pembelajaran kreatif berinovatif yang memenuhi kriteria yang ada nomor secara online berupa perjanjian kinerja per PTK, SPDKM kepala sekolah, daftar usul rekap penerima biaya pembelajaran kreatif dan inovatif sesuai format yang nanti akan diberikan. Selanjutnya, info GTK per PTK dan surat tugas untuk tenaga administrasi dan operator. Setelah itu, langkah selanjutnya, Dinas Pendidikan akan memverifikasi data yang diterima serta menyampaikan nomor rekening ke bank untuk diperiksa. Jadi setelah kami menerima data-data yang dikirimkan oleh sekolah, maka kami akan melakukan cekakan apakah benar PTK tersebut
sudah sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Dan juga untuk nomor rekening yang diberikan nanti akan dilakukan kenaikan bank. Selanjutnya, maka dinas pendidikan akan mempersiapkan berkas perjalanan yang disampaikan oleh PKD. Ini ada apa Ibu dari proses melalui satu hukum yang satu masing lima dari baik nomor bulanan dan lakukan untuk berbicara PPT ini dan ini tidak lebih sesanya untuk sama ya bukan tidak ini dan surat yang dibacakan tadi ke grup ibu Pak mulai ada yang oh iya dengan berikan operator dari dua orang ini kalau sulit kalau untuk mengaplikannya ya Pak, tapi dia membuat inovasi atau kreativitasnya dalam penginputan data Kapolinya. ya Baik. Untuk mendapatkan
kecil, Ya. jadi kalau dia membantu data-data tapi dia tidak terdaftar di Dapodik sebagai operator, maka dia diusulkan sebagai tas atau administrasi. Itu aja kuncinya, tidak usah melebar kemana-mana. Jadi operator yang di sini hanya operator sekolah yang ada di SDM Kemdikbud Ya. ID. Ya, itu aja supaya kita tidak pusing. Ya, jadi tidak SK operator keuangan, SK operator Enggak. pegawaian enggak ya Pak ya? Enggak. Hanya satu ya, setiap sekolah itu hanya satu. Ya. Hanya satu saja setiap sekolah. Untuk tenaga administrasi, tamatan D3 bisa ngajuin Pak. Permendikbud nomor 24 tentang standar tenaga pendidikan bahasanya bisa yuk. Coba diingatnya bisa ya. Bisa. Yang nggak boleh itu kan kepala ibunya yang harus tahu ya. Kepala Ibu harus S1, tenaga administrasinya bisa D3. Kalau baru SMA. Terus Pak, waktu itu ada pertanyaan, bagaimana jika PTK itu buat inovasi atau kelompok? Jika PTK buat inovasi yang terkelompok, waduh gimana ya? Bukan mandi cermat inovasi yang jadinya. Iya. Gimana ya? Gimana yuk? Nggak bisa lah. Buat inovasi yang terkelompok. Masuk di sini inovasinya itu setiap dia kali melakukan pembelajaran di kelas. Bukan, itu yang kreatif. Kalau yang inovasi ini setahun sekali. Setahun sekali. Iya. Dia buat inovasi seperti balik bangga itu aja yang sederhana, buat telepon, buat website, dia buat alat peraga, atau dia buat metode pembelajaran mekanisme baru, atau dia buat wiki ya, kalau dia guru naik pangkat biasa wiki. Nah, salahnya guru non-ASN juga buat karya tulis ilmiah menjadi inovasi juga. Itu maksudnya. Kalau dia kelompok rame-rame itu gimana ya? Nanti satu sekolah satu inovasi dikeroyokin, nggak ini jadinya nggak one teacher jadinya, nggak boleh ya, harus perlu. Ya. Jadi disepakati ya Pak ya, one teacher one innovation ya. Iya. Oke. Terus untuk itu buat video juga ada Pak. Nah, untuk masalah video ini belum kita wajibkan di dalam surat edaran ini, cuma kita himbau setiap kegiatan Bapak Ibu pembelajaran sebaiknya ada video minimal sebulan kali, meskipun durasinya singkat. Jadi mau 2 menit, 4 menit, yang penting gambaran dalam sebulan itu rekam sederhana di HP, potongan-potongannya nanti digabung. Banyak sekali aplikasi video seperti Kemaster, apalagi ini kita segala macam untuk menggabung cuplikan-cuplikan beberapa detik. Jadi kita lebih enak melihatnya. Untuk itu juga semuanya wajib ada video. Teman di surat edaran kita bunyikan. Untuk guru yang lulus P3K tapi belum dapat linknya, apa diajukan? Diajukan karena dia berbuatnya SK kan. Sementara posisi dia Januari ini dia belum ASN, dia masih non ASN. Jadi menurut kami sih diajukan aja. Itu sudah di video yang sebelumnya Pak, kita berulang itu Pak. P3K antara P3K dan PBG. Jadi yang diajukan itu hanya P3K. Ada juga yang lainnya Pak, PBG diajukan nggak? Karena dia belum dapat Januari. Per Januari ini PPG udah dapat Bapak Ibu, jadi jangan diajukan. Karena udah dapat NRG Pak, otomatis dia dapat. Ya, PPG jangan diajukan Bapak Ibu karena dia Januari. Kalau mau memulangkan uangnya silakan. Boleh juga ya Pak ya? Silakan Bapak Ibu bertanya lewat chat dulu, kalau chatnya habis baru kita buka suara. PTK non hidup bisa Bapak Ibu, kita fokusnya yang hidupnya di Dapodik saat meningkatnya sekolah negeri, SMA, SMK dan SLB negeri Bapak Ibu. Karena kalau kita buka semua kerannya jumlah totalnya akan menjadi 14.000 dan kita belum sanggup secara kemampuan anggaran. Mudah-mudahan ke depannya anggaran tersedia, jalan-jalan infrastruktur semua tidak banyak lagi yang rusak, yang sudah dibenerin awet ya, jadi kita bisa alih ke guru.
Boleh gaduh-gaduh kan? Jamnya boleh gaduh-gaduh. Laporannya juga sederhana saja, yang penting seperti ya boleh pilih salah satu sederhana aja, salah satu perwakilan aja, tidak harus semua kegiatan setiap hari itu dilaporkan, enggak ya. Untuk menambah satpam dan penjaga sekolah bisa dilakukan. Nah itu dia. Kalau di SK Gubernur dari surat edarannya dijelaskan hanya ada mengisi semester peraturan. Cuma ada khusus dari kita untuk menentukan satpam dan juga sekolah atau yang lain-lainnya untuk mengelola laporan, karena kita fokusnya tugas mereka adalah pengelolaan laporan, baik itu upload Google Drive, membuat video atau yang lain-lainnya, dan tentunya harus dipertimbangkan formasi kebutuhannya sesuai dengan beban kinerjanya. Apakah wajar jika sekolah dengan jumlah guru, jumlah siswa sekian, tenaga administrasi yang mengelola laporannya sekian. Nah, batas kewajaran itu mohon dipertimbangkan. Artinya semua dari itu adalah merasa atau tidak. Pak, untuk teknik membantu guru menyusun laporannya seperti apa contohnya Pak? Nah, yang botak dengan profesi dari dengan profesi. Kalau terus kita lulus dari masih bisa sampai bulan. Bisa dengan ya dari aturan dasar gubernur dan kapan kan ya masih dibuat iya itu sekali. Bapak dari tadi sudah tidak di grup ini dengan beberapa ini silakan tanya atau chat. Sudah disematkan ya? Siapa yang tak? ya ada yang kurang jelas 6 sekolah terbaik. Kemudian dikasih tambahan sebagai guru BK juga mana Lebih namanya juga jadi sebagai apa? Ya tuh ya. Ibu kuliahnya intinya Jadi apa saya kalau kita semuanya supaya Indonesia bisa lalu dan harus lihat nah Kamis hingga awal Januari dan kayak baru ini guru apa diperdam kalau tidak nanti kan lapori jasa tidak terus berjalan aja belum mencarikan kemudian kan. Jadi saran kami tetap diajukan, tetap dikawal ke Pak Wanpronya supaya berubah kalau perlu tujuan dari gimana. Lagi ya kita harap di print nge-print untuk kita tahu kita di bulan September apa enggak karena bulan apa ya
info kita. Tapi bagaimana kalau lu di sekolah pesantren udah jam pagi, mereka itunya di SD. nggak bisa, kita kan sudah Nah, di sekarang di ya. Dia di sekolah lain 30 jam nggak masuk ya Pak ya? ya, kalau durasi video bebas, kita tidak mematok supaya tidak mempersulit Pak Ibu. Mau 2 menit boleh, mau 4 menit boleh. Mau memvideokan Bapak Ibu mengajar, misalnya salah satu kreatifnya mau divideokan, boleh. Tempel aja salah satu dari 2 mapel yang diajarkan, ambil satu event di dalam sebulan itu boleh. Jadi kita mulai dari hal-hal yang sederhana dulu saja. Yang tidak linear apakah harus S1? Yang tidak linear apa harus S1? Namanya guru kan harus S1 ya. Guru yang S1 nggak boleh ngajukan ya. Oke, masalah dia ngajarnya gaduh-gaduh, boleh tidak linear. Yuk. Habis ya? Banyak yang tanya Pak OPS sama TU apakah membuat laporan video? Ya, sudah ya. Kalau pertanyaan sama tidak usah diulang. Baik, karena pertanyaan di chat Telegram sudah habis, silakan Bapak Ibu buka mikrofon. Ada yang bertanya langsung? Kalau ada yang mau bertanya langsung Pak Ibu unmute aja langsung. Semuanya. Ada satu pertanyaan nih, kenapa kok katanya naik 25.000 tapi sebenarnya turun? Karena Bapak Ibu kemarin kan kita bayar setengah tahun, 400.000 itu untuk dibayar dari bulan Juli sampai Desember, padahal itu di atas 1 tahun. Nah sekarang kita bayarnya dari Januari rencananya nih, dibayarnya 225.000. Kalau dikalikan 2, 450, naiknya 50. Kalau kita mau bayarnya mulai dari Juli, apa kita bayarnya dari Juli aja biar kelihatan naik? Kita tunda dulu setengah tahun pertama ini. Setuju? Iya, pertanyaannya kayak gitu. Bapak Ibu ya, saya utangin aja Pak. Bapak Ibu yang Bapak Ibu terima kemarin itu kita rapel dari bulan Januari Bapak Ibu. Supaya uangnya itu tidak dikembalikan ke kas negara. Makanya dari bulan Juli itu kita bayarkan 1 bulan itu jadi 2 bulan. Jadi makanya 1 bulan ada yang dapat 300.000, 400.000, padahal itu jatahnya untuk 2 bulan. Jadi 6 semester yang kita bayarkan tahun kemarin. Kalau dihitung-hitung per bulan, Bapak Ibu, total yang Bapak Ibu terima itulah kenaikannya 25.000 per bulan. Silakan Bapak Ibu membuat petisi di grup Telegram jika ingin dibayarkan mulai dari bulan Juli sampai Desember kemarin. Kita nanti usulkan. Boleh. Ya, jadi option aja Pak. Ada kalau kebanyakan yang ngusulin dari dari Juli ke Desember, apa ya Pak ya kita? Jadinya 4,5 dia per bulan kalau kita bayar dari bulan Juli sampai Desember. Oke, lanjut silakan Bapak Ibu bertanya yang lain. Ada Pak Riyadi, saya lihat Pak Bambang Riyadi, makasih. Bapak Ibu kepala sekolah yang sudah mengajar. Ini ada Pak Yaya mau bicara Pak Yaya? Bu Eka, ini mau tanya Bu Eka. Nah, tadi masalah laporan guru, sekarang laporan untuk operator ataupun tas. Jadi di situ ada formatnya, apakah tas sudah mengisi, yang diisi itu apa aja? Apakah laporan guru ataukah keseluruhannya itu Bu? Sama seperti daring kemarin Bapak, mirip-mirip dengan jaya daring. Oh, sama. Ya, Enggak Pak, ini Pak. membantu guru. Oh, membantu guru artinya Bu ya? Nah, misalnya Bapak mengumpulkan YouTube dari guru tersebut. Nah, Ya. linknya mana, Iya. di laporan itu saya tambahin butuh kegiatan kan, karena satu aja butuh bahwa Bapak itu melakukan kegiatan itu. Oke. Ya, ngerti Bu. Terima kasih Bu ya. Ya Pak. Kirim form usulan dalam bentuk Excel. Silakan Bapak Ibu dalam bentuk Excel itu di ringkas untuk dijadikan daftar nominatif. Jadi yang dikirim hari itu kan panjang. Yang penting ada inti-intinya, ada nama. Namun yang Excel itu jangan dipotong untuk direkap di MKS. Jadi mekanismenya mirip dengan dari dataannya ya. Biasanya dia
Baik Ibu, tanya jawab dari gimana? Saya mungkin saya harus meninggalkan apa? Jadi saya mau dari ini oleh Bu Erika dan Ani dan Bu Rika. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu ada pertanyaan lagi? Ada yang bertanya, operator perlu membuat video juga nggak Bu? Kalau ada inovasinya boleh. Kalau dia membantu, yang seperti Pak Yayan bertanya tadi, dia sama seperti Tas, membantu itu dalam hal apa, bagaimana. Jadi Bapak Ibu jelasin nanti di laporannya, seperti biaya daring Bapak Ibu. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Bu Wiwi mau bertanya? Apa toh? Untuk ini Bu, ada yang lulus dari Kemenak gimana Bu? Dia enggak? PPG Pak. Udah lulus. PPG itu biarpun ke Kemenak, biarpun dari Kemdikbud dia sama Pak, dibayar per Januari. Karena SK itu tidak mungkin 3 bulan. SKTP sertifikasi tidak ada yang 3 bulan, semuanya 6 bulan. Biarpun di validnya nanti bulan Maret, April, Mei gitu, tetap dibayarin Januari. Jadi kita untuk PPG tidak boleh diusulkan, biarpun dia honor, PNS, apalagi PNS ya, honor yang induk kita. Kecuali P3K itu, P3K boleh diusulkan karena itu tadi SK-nya belum tahu pasti, TMT-nya belum tahu pasti. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Silakan. Di unmute aja. Untuk satpam dan pelindung servis, silakan lihat di video sebelumnya Bapak Ibu, ada penjelasan dari kanan. Kalau tidak memungkinkan jangan diusulkan. Karena ini temanya pembelajaran kreatif. Iya, kreatif. Silakan Pak. Sengaja Pak. Kalau yang lagi sedang gimana? Dari memang Ya. boleh kayaknya Bu belum ini kan belum buat. Enggak, dia ini sekarang itu dari mana Pak dia PPG? Kan udah selesai semua. Mandiri kan? Siapa yang bertanya tadi? Pak Alek. Alek, dia dari mana? Kemdikbud atau Mandiri? Nggak lulus kemarin ya? Hah? Nggak lulus kemarin. Kayak mana sih Pak? Pak Alek mana Pak Alek? Ikut mandiri ya Bu? Oh Mandiri. Kalau ikut mandiri, dia kan masih kuliah, jadi masih bisa diusulkan sebelum dia apa? Ya, terbit energinya. Oh iya. Kalau dia udah terbit energinya nggak bisa lagi. Ya. Silakan, ada lagi yang mau bertanya? Guru agama non muslim itu gimana ya? Ada di Kemdikbud. Apa, Bu? Ini ada guru non agama Islam. Kan misalnya satu sekolah itu dia 2 atau 3 siswa, bang. Itu hitungannya kayak mana didapat gitu ya? Ya, ini
Kalau di Dapodik itu yang diakui cuma salah satu agama dari 5 agama itu yang mayoritas. Di sekolah itu ada 5 agama, pasti yang diakui cuma agama mayoritas. Kalau Bapak Ibu menginputkan semua jamnya di mapel agama itu, pasti Dapodiknya invalid. Nah, jadi kita nggak bisa. Ada lagi Bapak Ibu? Izin. Bu, izin tanya Bu. Ya, saya Tadi Ibu saya mau istilah Pak ya. Gue mau nanya, yang di orang inovasi itu kan ada 21 indikator ya. Itu semuanya wajib dipenuhi atau enggak? Tidak wajib kayaknya. Boleh lepas boleh aja. Kalau misalkan ada contoh laporan yang sudah jadi gitu Bu, referensi ada nggak Bu? Cari di Google. Oh, cari di Google. Terima kasih Bu. Ya, kalau yang saya udah cari, ada misalnya pembelajaran inovasi. Iya, banyak itu Pak. Video pembelajaran kreatif inovasi, pendidikan, aja. coba cari aja Bu di Google ya, berarti ya Bu ya. Iya ya. Oke, makasih Bu. Iya, iya. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ya, Bu Erika. Ya Pak, Pak Sukendi silakan. Kayaknya sudah di chat tadi. Anda nanya langsung, bagaimana jika yang digunakan guru itu metodenya sama, tapi yang membedakan hanya kelas dan mata pelajarannya. Itu kreatifnya tadi, pembelajaran kreatif. Maksudnya gimana Pak? Misalnya tekniknya dia menggunakan metode yang sama. Tapi kan karena guru itu beda mapel dengan yang kelas dia gunakan, apakah tidak menjadi masalah? Teknik yang digunakan sama, misalnya pakai teknik isi atau masalah, apa salah? Mapelnya beda kan, tingkatannya beda. Iya. Hanya tekniknya saja yang beda, kayak sama. Iya. Boleh. Makasih Bu. Orangnya sampelnya juga beda kan? Beda ya. Iya. Nggak apa-apa Pak. Makasih Bu. Iya. Ada ditanya lagi Bapak Ibu? Yang nggak boleh itu kalau sampelnya sama, tekniknya sama. Itu nggak boleh, karena dia terindikasi plagiat. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Silakan melalui chat boleh, melalui langsung juga boleh. Bu, rekening Bank Sumsel apa bebas? Masih Bank Sumsel ya nih ya? Wajib Bank Sumsel ya? Iya, Nah, Bapak Ibu, rekening Bank Sumselnya tolong dicek dari sekarang. Jangan ditinggali 50.000. Bank Sumselnya harus diaktifkan. Kalau tidak, itu menghambat yang lain. Tolong kerjasamanya. guru nggak bisa medical, hanya satu. Udah berulang kali itu deh. Iya. Untuk guru, saya ulangi Bapak Ibu, untuk guru itu wajib S1 Kemendikbudnya. Kalau kita masukkan D3 untuk guru itu tidak bisa karena kita menyalahin aturan. Kalau tas boleh. Ada lagi? Habis ya? Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, jurusan mapel yang tidak linear, ya apa tapi terdaftar di Dapodik itu 12 jam macam peraduk, mapel. iya. Nah,
Saya lulusan PPG tapi jam saya kurang sehingga data tidak valid, tidak bisa. Ya, karena Ibu statusnya sudah guru sertifikasi. Nah, ingat Bapak Ibu yang guru yang sertifikasi itu biarpun dia kurang jam, masalahnya dia kurang jam dan lain sebagainya, jangan diusulkan karena dia terdata sebagai guru sertifikasi. Ketika data guru sertifikasi diminta oleh BPK kemarin, udah ada itu data guru-gurunya, jadi jangan sampai double data. Kayak tamsil itu. Untuk guru BK yang mempunyai nilai jam 21 namun didapati 0. Untuk guru BK itu bukan jam Bapak Ibu, ini yang rombel siswanya berapa. Nah itu kan di rombelnya itu nanti tertera siswa yang diasuh berapa, itu yang di rekannya. Petugas perpustakaan, ngapain dia? Kalau dia membantu kayak tas, boleh. Kalau tidak ada yang menyangkut informasi dan pembelajaran oleh mereka, nggak bisa. Ya, setiap laporan inovasi satu kali. Untuk pertanyaan berulang, nanti lihat di chat. Video itu, Bu. Iya, video yang kemarin ada jawabannya, video hari ini ada. Ya. Untuk UPS jenjang pendidikannya harus S1 tidak juga. Kalau UPS-nya guru harus wajib S1, kalau dia kelas tidak wajib S1. Nah, silakan Bapak Ibu yang tahu jawabannya silakan dijawab yang di chat Telegram. Sepertinya pertanyaan berulang. Iya, mereka tidak males membaca ke atas deh ya. Banyak yang diulang. Bukan daftar itu seperti itu. Nah, Ibu Eli ini saya belum makul, tapi hanya 11 yang nanti saya operator sekolah. Kalau Ibu merasa terdaftar di SDM Kemdikbud sebagai operator sekolah, Ibu usulkan sebagai operator sekolah aja. Dan di Dapodik Ibu operatornya. Nah, daftar dulu. TPG di sekolah induk, namun harus online sekolah lain. Ya nggak bisa, Bu. Artinya guru tersebut sudah serti biarpun di sekolah manapun. Dan di sekolah ibu pun dia bukan induk. Ini pengusulan ini Bapak Ibu operator dan kepala sekolah. Ini honor yang induk di sekolah Bapak Ibu aja, bukan statusnya honor murni. Cek dulu apakah dia induk di sekolah Bapak Ibu atau bukan, baru diusulkan. Bukan honor murni saja, ada poinnya, harus induk di sekolah tersebut. Ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu silakan. Ini saja sudah lulus S1 tapi belum verbal ijazah. Ini ada dengan verbal ijazah. Guru bukan itu. Enggak, kalau tentang verbal ijazah, pembelajaran kreatif dan inovatif ini Bapak Ibu tidak ada hubungannya dengan verbal ijazah. Asal Bapak Ibu bisa buka info GTK-nya, valid datanya, silakan ajukan. Dan ada inovasi pembelajarannya, kreatif pembelajarannya, silakan diajukan.
Tas D1 bisa diajukan tidak? Silakan cek Permendikbudnya Bapak Ibu. Udah di sana. Bukan kayak biaya ini ya Bu ya, syaratnya enggak ada tambahan-tambahan. Gurunya harus membuat pembelajaran yang inovatif dan tas tidak semua bisa diusulkan, yang membantu saja. Kalau video ke anak kemarin yang sosialisasi kemarin satpam dan klinik service itu kalau dikomunikasikan jangan diajukan. Laporan tas itu kan video-video yang tas buat, maksudnya video dari pembelajaran kreatif inovatif yang dilakukan oleh PTK tersebut, bukan yang tas lakukan videonya gitu Bapak Ibu. Jadi tas itu sebagai pendamping dari guru siapa gitu, bukan kerjanya masing-masing. Apakah TNI Operator membuat laporan inovasi tahun sekali? Ya, dia membantu. Ya, tergantung dari PTK-nya. PTK-nya kalau dia buat banyak laporannya minimal satu dalam 1 tahun. Apakah usulan pertama ini langsung melampirkan SDGM SPK? Iya ya dia. Karena untuk usulan ini 3 bulan ya, ya. Satu periode setahun 2 kali Bu usulannya, di awal Januari sama di bulan Juli, periode Januari Juni dan Juli Desember 2 kali ya. Jadi Bapak Ibu langsung melampirkan SPDJM, SPK dan lain sebagainya untuk pengusulan 3 bulan ini. Ada yang mau tanya lagi Bapak Ibu? Sudah dijawab saya. Jadi Bapak Ibu, ya kayaknya chat itu per 3 bulan atau per 6 bulan. Setelah Bapak Ibu ya kita ya. Apa bulan, apa kali, biar uangnya banyak, enggak satu kali gitu ya. Jadi ya makanya Bapak Ibu dapat kemarin banyak karena kita sudah lewat dan hanya di uangnya dari 6 bulan yang awal kita gabung ke 6 bulan berikutnya, makanya lebih besar. Kalau sekarang kan kita 5 bulan. Nah, seperti kata Pak Anang sih, buat aja petisinya di di grup Info PTK ini biar kita tahu apakah mau dibayar 3 bulan atau setahun sekali atau 2 bulan ya. Saya ingatkan kembali sertifikasi yang guru sertifikasi pun dia tidak mendapatkan jam tapi dia sudah lulus PPG tidak boleh diajukan. Untuk tampil pun begitu. Jika dia guru sertifikasi dan tidak mendapat jam bulan ini tidak dapat tampil. Ada lagi Bapak Ibu? Laporan tas itu bisa berupa video, bisa berupa laporan, bisa
izin Bu Rika. Iya, Iya Bu, nambahin lagi Bu, ya kira-kira kalau kemarin laporan daring itu kan paling lama tanggal 10. Nah kita yang untuk laporan kreatif itu per bulannya itu berapa? Tanggal berapa Bu kira-kira dibatasi? Tanggal 10 juga Bu. Iya, tapi Bu maksud saya gini Bu, tiap ini terhitung mulai Januari ini kita di tanggal paling lama 10 ya. Februari. Ya Pak, bulan bertanggal 10 bulannya bulannya ya kayaknya artinya karena melakukan dengan ya Iya. ya ya Pak. Silakan Bapak Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan atau sudah jelas? Izin bertanya Bu Erika. Ya Pak, pamit. Dari SMA 1 Lawang Wetan ini Bu. Oh, silakan Pak. Untuk laporan itu sendiri, kalau kemarin itu didaringkan kita di koordinator oleh operator MKKS. Ya. Nah, tentang kekurangan kejelasan tentang hal-hal yang dibutuhkan, laporan, bentuknya siwana itu. Untuk yang sekarang ini bagaimana Bu? Apa masih MKKS atau kita langsung ke Ibu Erika? Terima kasih Bu. Untuk rekapannya masih Pak. Nanti di share di MKS itu share Excel ya. Sudah di share kayaknya yang Excel rekapan pengunduran nama nanti di share. Tidak boleh mengubah yang warna-warna yang MPSN-nya Pak. Yang langsung ada, kemudian hanya bisa menambahkan yang di kopas saja. Nanti ada apa Pak? Excelnya sama sekali. Berarti ke operator MKKS Bu ya? Untuk Excelnya? Ya. Iya, benar. Oke, terima kasih. Iya. Ibu Titi mau bertanya enggak? Tidak Bu. Ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu? Habis kayaknya. Iya. Kita tutup apa? Tutup ya nih ya. Baiklah, kita tutup ya. Iya, pejabat. Oke. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya, berkesempatan grup kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan hanya saya yang menjawab. Silakan Bapak Ibu chat melalui Telegram, melalui WA bisa. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum.